Sobat Perpustakaan, kali ini saya Eka Widiawati akan mereview sebuah buku yang berjudul A Feminist Manifesto, Kita Semua Harus Menjadi Feminis. Ini karyanya si Chimamanda Ngozi Adichie. Dia adalah penulis dari negara Nigeria, di mana setiap bukunya ini sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, yang saya baca ini adalah terjemahan dari bahasa Indonesia. Si Adichie ini atau penulis dengan sapaan Adichie ini sangat terkenal di Nigeria karena beliau ini menulis beberapa buku seperti novel, cerita pendek, bahkan karya ilmiah seperti esai. Nah, dari buku ini kecil sekali tapi ini membuat saya itu benar-benar terkesan dengan isi di dalamnya. Karena apa? Karena dengan halaman yang kurang lebih 80 halaman itu sudah membuat kita itu sadar akan pentingnya gerakan feminis. Pertama kali saya membaca buku ini karena saya berminat ya di gerakan feminis. Saya juga sudah membaca beberapa buku di bidang feminis dan dari buku ini juga udah banyak yang mereview di internet. Jadi menurut saya dengan saya mereview dengan bentuk video ini mungkin teman-teman lebih bisa memahami ya. Buku ini diterbitkan oleh Odyssey Publishing pada tahun 2019 dan diterjemahkan oleh Winda. Dalam buku ini ada kumpulan dari dua karya. Pertama, buku 1 itu berkaitan dengan pengalaman-pengalaman si penulis, si Adichie ini di negara Nigeria, mulai dari dia masih anak kecil, memiliki sahabat dan akhirnya sahabatnya meninggal dunia saat masih kecil, hingga dia dewasa, di mana pengalaman-pengalaman itu mungkin saja dari teman-teman itu pernah mengalaminya, dan ini merupakan pengalaman-pengalaman yang tidak berat dan pengalaman-pengalaman yang mungkin kita sering rasakan tapi kita kayak merasa biasa aja gitu ya. Dari buku 1 ini menceritakan pengalaman hal tersebut, kita bisa membuka pola pikir kita, membuka sifat kritis kita di mana adanya ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Kita tahu bahwa di belahan dunia ini paling banyak mayoritas adalah perempuan. Namun di sini dijelaskan di buku ini, walaupun perempuan itu sebagai mayoritas keberadaannya, tapi mereka itu jadi minoritas di beberapa negara, mungkin di belahan dunia ini banyak sekali, terutama di Indonesia juga. Nah, di sini pengalaman dari Adichie ini berawal dari seperti pas kecil ya, dia itu ingin menjadi ketua kelas, ibaratnya kalau di Indonesia namanya ketua kelas ya, kalau di sana pengawas kelas, dimana si Adichie ini udah berusaha sekali buat menjadi ketua kelas, namun gurunya di sini sangat disayangkan. Dia memilih ketua kelasnya itu laki-laki, dimana kata gurunya laki-laki itu lebih bertanggung jawab untuk menjaga sebuah kelas. Nah, si Adichie ini tidak terima, dia benar-benar ingin jadi ketua kelas karena dia berasumsi kalau perempuan itu gak harus jadi anggota tapi dia juga bisa jadi ketua gitu. Nah, di sini juga menceritakan banyak pengalaman dari Adichie di mana adanya ketidakadilan gender di sini. Seperti di sebuah rumah makan, di sana itu rumah makan itu kalau misalnya kita perempuan masih lajang datang ke situ kayak kurang disapa, kayak kurang disegani. Tapi kalau kita sudah mempunyai suami dan kita memakai cincin di jari ini ya, cincin itu di sana bakalan kayak dihormati banget. Terus setiap perempuan yang datang ke hotel sendirian itu dikira pekerja seks. Padahal si Adichie ini berpengalaman, dia itu pernah ke hotel menginap sendirian dan di situ bener-bener kayak mau di kamar nomor berapa, kayak bener-bener di situ perasaan si Adichie itu bener-bener sakit ya, karena saya juga sebagai perempuan membaca si pengalamannya Adichie ini bener-bener sakit gitu. Kalau ditanya kita mau ke kamar berapa, seakan-akan kita pekerja seks di sana. Pokoknya dari buku 1 ini pengalaman-pengalaman Adichie ini benar-benar sangat memprihatinkan bagi kaum perempuan. Apalagi dia juga sering kali dikritik sama jurnalis kalau menjadi feminis itu tidak bakal disukai, apalagi disukai oleh laki-laki. Nah, tapi si Adichie ini tetap ngotot. Saya merupakan perempuan feminis, saya disukai laki-laki dan saya sangat menyukai laki-laki dan saya bahagia menjadi feminis. Lebih lanjut di buku 2 ini saya suka banget sih di buku 2 ini karena pertama di buku 2 ini ada 15 anjuran, dimana buku ini bisa kita jadikan anjuran buat kita saat memiliki anak nantinya. Dari buku ini berkisah tentang budaya tidak membentuk manusia, tapi manusialah yang membentuk sebuah budaya. Menurut aku ini kata-kata yang benar-benar bagus banget karena kita tahu
konstruksi sosial ini dibentuk dari adanya manusia itu sendiri yang membentuk sebuah konstruksi sosial, tapi kita harus menjalaninya, dan mereka itu menganggap itu sebuah budaya dan tidak ada yang ragu untuk melaksanakan itu. Di sini teruntuk untuk Ichiwell Manifesto Feminis dalam 15 anjuran. Ada 15 anjuran di dalam buku 2 ini. Salah satunya tentang cara berpakaian, tentang mungkin memiliki hubungan kekasih, dan di sini juga menjelaskan tentang sebuah hubungan seks, di mana pengajaran hubungan seks pun ada di buku ini. Dengan kita membaca 60 menit ya, dengan jumlah halaman yang sedikit, kita bisa tahu apa itu feminis, dan kita benar-benar diajak untuk kritis dalam kehidupan sehari-hari. Begitu aja dari saya Eka Widiawati. Buku ini akan segera diadakan di Perpustakaan Untidar. Jadi buat teman-teman yang suka dengan feminis atau topik feminis bisa langsung ke Perpustakaan Untidar. Terima kasih.